Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, ansani Allah wa iyyakum ittaqullah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, kembali di siang yang berbahagia ini kita dapat duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bait min buyutillah, Masjid Asy-Syakirin yang sama-sama kita muliakan, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita menunaikan serangkaian ibadah Jum'ah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang, maupun yang akan bersama kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, berikut keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah meniti jalan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seseorang tidak selalu disikapinya dengan syukur. Bahkan mungkin ia akan mensikapinya dengan kufur. Padahal kufur itu mendapatkan ancaman dari Allah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Dia melakukan kekufuran atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Dan dia merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah seiring dengan berlimpahnya nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, dan dia bersikap kufur atas itu semuanya. Bertambahnya harta kekayaan pada diri seseorang, selain dia kufur terhadap nikmat kekayaan itu, dia pun merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah di saat dia kufur terhadap nikmat yang banyak itu. Di saat Allah karuniakan kepadanya kekuasaan, dia bukan hanya kufur terhadap kekuasaan itu, tetapi dia merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah
dengan nikmat kekuasaan yang sedang ada di tangannya itu. Sehat, bukan saja dia kufur terhadap sehat yang Allah karuniakan kepadanya, tetapi dia merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah dengan kesehatan, dengan sikap kufur atas kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Melalui mimbar khutbah siang hari ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan kita bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, pernah menyebutkan ketika diajukan pertanyaan tentang dosa-dosa besar. Rasulullah memberikan jawaban. Dosa besar itu adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, wal kunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, wal amnu mim makrillah, merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah di saat dia mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, dan nikmat yang banyak itu justru disikapinya dengan kekufuran. Dan dia merasa aman. Padahal sikap kufur itu hanya akan mengundang datangnya azab Allah. Tapi dia merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika Allah menyebutkan dalam gugusan ayat 96, 97 hingga 99 dari surat Al-A'raf yang diawali dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janji, Allah menjanjikan, bila ada satu negeri, bila ada satu kampung, bila ada satu desa, penduduk desa itu, penduduk negeri itu, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar, sungguh Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan keberkahan yang tumbuh dari bumi. Di ujung ayat Allah mengingatkan, walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul kepada mereka, mendustakan agamanya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan datangkan satu keputusannya. Allah akan datangkan azab disebabkan karena apa yang mereka usahakan. Ayat ini memberikan janji. Ayat ini memberikan peringatan. Dan pada lanjutan ayat, pada ayat 97-nya, Allah ingatkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah satu penduduk negeri merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah yang datang di waktu malam? Wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur lelap. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura, apakah satu penduduk negeri merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah ayatiyahum ba'suna duhan,
yang datang di waktu duha, di waktu pagi. Wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Ayat 99-nya mengingatkan, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari kemungkinan datangnya makar Allah, azab Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah ada yang merasa aman dari kemungkinan datangnya makar Allah, kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari-hari ini kita disuguhkan informasi gempa yang meluluh lantakkan negeri dan saudara-saudara kita di Maroko. Banjir bandang yang banyak menelan korban saudara-saudara kita di Libya. Itu mengirim pesan kepada kita bersama. Akankah kita masih merasa, selain harus kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan di balik apa yang terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan terhadap atau di balik musibah yang terjadi. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebaikan di balik musibah. Tetapi bagi kita yang menyaksikan, tetapi bagi kita yang mendengar informasi, yang merasa jauh dari tempat itu, mengirimkan pesan kepada kita. Kalaulah hari ini na'udzubillah min dzalik, jika ada di antara kita yang sedang kufur terhadap nikmat yang Allah karuniakan, nikmat mata, nikmat kaki, nikmat sehat, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat kesehatan, lalu mensikapinya dengan kekufuran. Dan Allah telah mengingatkan dengan azab manakala kita mensikapinya dengan kekufuran. Tapi kita merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah. Padahal kita sedang kufur terhadap nikmat itu. Gugusan ayat mengingatkan. Jangan pernah merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah. Yang datang bisa tiba-tiba. Entah di malam hari kita sedang tidur. Entah di pagi hari kita sedang bersenang-senang bermain-main. Atau kapanpun saja. Karena tidak ada yang merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah. Padahal dia sedang kufur terhadap nikmat yang Allah karuniakan. Kecuali semuanya akan berujung kepada kerugian. Semuanya akan berujung kepada sebuah penyesalan. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sekali lagi melalui mimbar khutbah siang hari ini. Ini adalah peringatan untuk khatib sendiri. Peringatan untuk kita semuanya. Marilah kita mengkoreksi diri. Satu, adakah kita merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah itu? Dua, sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hari ini? Ataukah kita termasuk orang yang kufur? Jika iya, marilah kita memahami bersama bahwa datangnya nikmat adalah ujian. Karena seringkali orang merasa diuji oleh Allah kalau yang datang sakit. Orang tidak merasa diuji oleh Allah kalau yang datang sehat. Orang merasa diuji oleh Allah kalau lagi di PHK. Orang tidak merasa diuji oleh Allah kalau dinobatkan menjadi seorang direktur. Orang merasa diuji oleh Allah kalau belajar sulit dan mendapatkan nilai yang jelek. Tapi tidak merasa diuji oleh Allah kalau dia menjadi wisudawan terbaik. Padahal Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang kaya. Nabi Sulaiman adalah orang yang punya kekuasaan.
dia sadar betul itu semuanya adalah ujian. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah dengan kita membebaskan diri kita dari satu penyakit kronis, merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah. Justru di saat nikmat melimpah ruah ada pada diri kita dan kita sikapi dengan kekufuran. Tapi kita merasa aman dengan sikap kufur itu. Tidak ada rasa takut. Merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah. Padahal kita kufur. Allah mengingatkan, inna adzabil syadid. Maka itu akan mendatangkan satu bentuk mengundang datangnya azab Allah yang mungkin datang dalam waktu dan tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk tetap istiqamah di atas jalan keridhaannya. Dan mudah-mudahan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan apapun, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, anzani Allah wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, melengkapi khutbah khatib yang pertama, selain merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah yang diingatkan oleh baginda Rasul, ada yang sebaliknya. Justru ketika ujian itu berupa berbagai kesulitan, ada sebuah kerawanan akidah, kerawanan keyakinan. Ketika ujian itu hadir dalam sesuatu yang kita rasakan tidak enak, sakit, kekurangan harta, tidak turun hujan yang lama, paceklik, dan berbagai hal. Apa penyakit itu? Berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tadi adalah merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah, justru di saat kita kufur terhadap nikmat pemberian Allah, yang ini manakala datang kesulitan, datang persoalan yang silih berganti menghampiri hidup kita, lalu seolah-olah kita tidak punya pegangan hidup ini. Seolah-olah kita lupa bahwa Allah lah pemberi rezeki. Seolah-olah kita lupa bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah yang memberikan kekuatan. Kita lupa bahwa di tangan Allah segala kebaikan. Karena kita melupakan itu, kita lepaskan kekuatan itu. Lalu kemudian kita berputus asa dari kemungkinan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah situasi yang sangat rawan secara akidah dan masuk dalam kategori dosa besar, karena sangat boleh jadi pintu ini manakala terbuka akan menyebabkan seseorang keluar dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil langkah-langkah kesyirikan, mengambil langkah-langkah berlindung kepada selain Allah, mengambil langkah-langkah bersandar kepada selain Allah yang hanya akan menghantarkan seseorang terjebak ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Karena itulah maka dua ujian yang dihadapkan kepada kita, marilah kita hadapi dengan penuh khauf dan penuh roja, penuh harap kepada Allah di saat sulit, dan penuh rasa takut kepada Allah di saat
berlimpah harta kekayaan, kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, bimbingan kepada kita untuk tetap istiqamah di atas jalan iman, di atas jalan tauhid, apapun ujian yang menghampiri hidup kita. Dan mudah-mudahan pada saatnya semua kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Akhirnya hanya kepada Allah kita mengabdi. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.